Dulu sih ini yang di Singapura ini udah yang kedua kalinya sih. Udah yang dukelnya. Ya, sampai dislokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WP, masih kembali dengan saya Faisal di podcast Cerkam Cerita Kampus. Kali ini saya kehadiran kembali dari penerimaan jalur prestasi di tahun 2025 ini. Oke, dengan Kak Askia. Silakan Kak Askia, boleh perkenalan terlebih dahulu Kak Askia. Halo guys, nama saya Askia Zahra. Saya bangga sekali menerima jalur prestasi ini di bidang panjat tebing. Waktu diterima di kampus UWPK untuk jalur prestasi, waktu itu diterimanya di tingkat apa Kak waktu itu? Internasional, Kak. Di internasional, jadi paling tinggi ya untuk Iya. penerimaan jalur prestasinya ya. Iya. Waktu itu untuk panjat tebing ya, climbingnya itu di internasional waktu itu mengalahkan dari negara apa waktu itu Kak? Dari negara Malaysia. Dari Malaysia. Iya. Itu untuk tempat atau lokasi perlombaannya di mana Kak? Kebetulan ada di Singapura sih. Oh di Singapura? Iya. Berarti itu apakah itu mewakili sebuah organisasi atau dari sekolah waktu itu? Waktu itu sih dari organisasi tapi membawa nama Indonesia. Oh dari organisasi, dari organisasi yang membawa nama Indonesia. Wah ini patut bangga sekali ya kita ya dari kampus Wijaya Putra untuk kedatangan sebuah hadiah untuk prestasinya Kak Askia. Nah Kak Askia tahu informasi untuk penerimaan di sini untuk jalur prestasi waktu itu dari siapa Kak? Waktu itu sih lagi cari-cari ya di website. Di website. Iya, Oke. terus kebetulan sekali juga saya alumni dari sini juga. Oh dari sekolah Iya. Wijaya Putra juga. Iya, Oke. SMA. Nah, karena kan memang di Wijaya Putra sendiri kan kita juga fasilitasi semuanya Kak ya. Iya. Mungkin dari fasilitas climbingnya masih baru juga, Iya. sudah dibangun yang baru juga. Terus kemudian juga ada yang lainnya juga. Nah, Kak Askia boleh cerita sedikit guys tentang perlombaan yang terakhir berarti ya itu ya. Sebelum masuk jadi mahasiswa untuk saat ini, Iya. waktu itu apa aja sih yang perlu disiapkan? Ya, yang penting sih latihan. Terus habis itu jaga pola tidur juga, jaga makan, ya latihan keras lah intinya. Waktu itu pernah nggak ada rasa apa? Kayak rasa takut nih, kayak rasa takut biasanya kan ada ya soal BB ya. Bisa rasa takut kalau apalagi baik di kancah internasional, nasional sampai yang paling rendah nih. Climbing itu kan tinggi ya kan. Climbing kan tinggi, biasanya ada orang yang kayak aduh ini mau perlombaan itu istilah kayak perlombaan pun biasanya orang udah grogi ya. Apalagi ini udah grogi terus ketambahan lagi harus membawa nama Indonesia. Kemudian juga harus mengalahkan ketakutan sendiri kayak wah ini kalau gagal gimana ini ya gitu. Iya. Ada nggak tips-tipsnya waktu itu Kak? Ya ada sih, cuma lebih harus pede aja. Karena kan kelawan diri kita sendiri toh asli nih. Ya itu. Terus habis itu ya harus pede sih kunci nih. Harus pede ya. Benar-benar harus berani kayak aku harus bisa ini Ya, kayaknya. sama doa lah. Doa dari orang tua. Iya. Oke. Nah, waktu itu Kak Askia untuk perlombaannya sendiri karena kan di luar negeri nih. Kira-kira untuk rutinitas latihannya itu butuh berapa waktu? Sekitar sebulan 2 bulan karena kan Rutin gitu pendaftaran. ya berarti kalau sebulan 2 bulan ya karena kan memang kalau sudah kancahnya internasional kan biasanya kayak harus lebih daripada yang kelas yang di bawahnya otomatis kan Iya. harus kadang seminggu 2 kali, biasanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak minum obat nanti ini ya. Nah kalau gitu Kak Askia pernah nggak punya memori yang bikin Kak Askia nggak akan lupa waktu itu? Oh, ada sih. Dulu sih ini yang di Singapura ini udah yang kedua kalinya sih. Udah yang dukelnya? Ya, dulu waktu SD itu cuma dapat 4 besar aja. Ya alhamdulillahnya. Itu masih SD udah 4 besar Sobat WP. Jadi kayak ini anak sekecil ini kan. Anak sekecil ini anak 4 SD udah naik dan itu udah membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Wah, luar biasa sekali itu berarti. Iya. Ini berarti yang tingkat ya sudah apa ya? Ini udah senior. Udah senior. Kalau dulu masih junior nih ya. Iya. Masih anak-anak kan, tapi udah membawa nama Indonesia. Nah, ini udah senior tetap membawa nama Indonesia dan
apa yang menjadi beda waktu itu? Waktu masih kecil sama sekarang udah dewasa ini. Waktu kecil itu saya masuknya itu kategorinya yang junior. Hmm. Jadi kan musuhnya lebih besar dari saya juga. Tapi untuk yang saat ini sepantaran gitu. Oh, ada klasifikasinya untuk usia. Iya, ada kelas-kelasnya. Oh, ada kelas-kelasnya juga ya? Iya. Nah, itu biasanya untuk kelas-kelas seperti itu apakah dibedakan karena usia atau biasanya kalau setahu saya kalau memang non akademik banyak ke bidang keolahragaan biasanya kan bukan hanya usia aja ya, tapi juga ada yang berat badan juga ya, Iya. berat badan, kemudian mungkin ada juga dari tinggi badannya, itu juga ada ya benar. Tapi kalau di panjat tebing nggak ada sih. Lebih ke apa kalau waktu itu klasifikasinya? Lebih ke umur. Oh, lebih ke umur. Iya. Jadi kalau sebenarnya umurnya sama tapi dia tinggi gitu. Ya itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Iya, yang penting umurnya kan ada batas umurnya juga. Oh, ada batas umurnya juga. Nah, waktu itu Kak Askia waktu bertanding terakhir kali waktu itu di Singapura ya. Di Singapura itu kira-kira untuk jumlah pesertanya berapa sih dari beberapa negara ya berarti ya? Yang kali ini sih sedikit ya, soalnya kan yang ikut cuma mungkin ada Thailand, Singapura, sama Malaysia sama Indonesia itu aja sih. Oh ya, karena mungkin ada seleksinya berarti ya? Wah, Atau kalau itu kurang tahu. Oh, berarti sudah dari organisasinya Kak Askia waktu yang Iya. ikut itu. Oh, jadi sudah ada ini mungkin sebelumnya mungkin dari apa ya, dari seleksinya sehingga mungkin tinggal beberapa kandidat aja yang bisa ikut di tahap akhirnya. Waktu itu kesulitannya apa Kak Askia? Untuk bisa kayak selain untuk memerangi diri sendiri kayak aku harus pede. Kira-kira apa lagi selain itu? Atau mungkin karena support apa sih namanya ya? Apa sih kayak supporternya mungkin? Itu apakah supporternya Kak Askia lebih banyak akhirnya lebih semangat atau gimana waktu itu? Kalau supporter juga pengaruh sih, biar pengaruh juga ya, iya kan, semangat ya. biar membara kayak gitu. Oke. Tapi untuk yang lain-lain sih nggak ada sih, cuma supporter itu aja. Cuma supporter itu aja ya, berarti kayak sudah mewakili Indonesia. Jadi walaupun kadang ada kalau support kan biasanya kan walaupun nggak kenal nih sama sosoknya Kak Askia, tapi karena membawa nama Indonesia akhirnya juga ikut mendukung biasanya kan seperti itu ya. Waktu itu lokasinya kan di Singapura. Apakah semuanya itu terakomodasi atau pribadi nih Kak Askia? Kalau biasanya ini menanam pribadi ya biasanya kan? Waktu itu sih saya pribadi. Oh, pribadi ya. Tapi untuk konsumsi saya ada kayak sponsor. Oh, ada dari sponsor klub juga. saya. Oh, dari klubnya. Oke. Karena sudah ini ya, mungkin karena sudah internasional jadi sponsorship kayak kurus masuk ini kayak gitu. Waktu itu Kak Askia berangkat dari Indonesia untuk ke Singapura itu berangkat sendiri atau didampingi sama gitu orang tua waktu itu? Waktu itu saya berangkat sendiri. Oh, berangkat sendiri. Sama klub saya. Oh, sama ini ya, sama klubnya, sama pelatihnya juga berarti ya. Ada officialnya. Ada officialnya juga. Wah, jadi sayang sekali ya mungkin pinginnya mungkin Kak Askia waktu itu Kak, wah ini orang tua saya harus ikut. Tapi mungkin karena suatu lain hal ya, jadi Kak Askia akhirnya berangkat dengan pelatihnya atau dari klubnya. Tapi nggak main-main ya kan, di sana Kak Askia bisa menjadi juara. Waktu itu juara berapa Kak Askia? Kebetulan juara 2. Juara 2, ih keren loh. Dari anak kecil jadi juara berapa tadi? 4 besar ya? Iya, Jadi 4 dari besar. kecil tuh 4 besar, kemudian udah dewasa naik level lagi. Waduh. Kira-kira Kak Askia kalau sudah masuk di UWP nih, sudah masuk di UWP dan di UWP kan sudah ada fasilitasnya juga. Kira-kira apa yang pengen dikembangkan sama Kak Askia di sini Kak? Ya mungkin biar lebih hidup lagi ya panjat tebingnya gitu, banyak peminatnya juga. Iya, karena udah banyak peminat ya Kak Askia tahu sendiri ya kan. Anak kecil-kecil gitu kan ada klubnya sendiri di sini juga. Nah, pengennya Kak Askia waktu sekarang ini apakah dari adik-adik tadi itu yang Kak Askia pengen ngelatih atau mungkin Kak Askia pengen ngembangkan diri sendiri kira-kira? Kalau aku sendiri pribadi ya pengen ngembangin diri sendiri. Pengen ngembangin diri sendiri juga ya.
Tapi kalau untuk yang adik-adik bisa nge-support kayak gitu. Jadi ini jadi contoh mungkin ya Ah. Kak, jadi contoh, jadi kayak ini loh saya waktu kecil aja Ah. sudah bisa mewakili Indonesia. Nah, adik-adik yang lainnya juga bisa, keren. Iya. Karena kalau di UWP sendiri, sobat UWP, kita memang sudah ada fasilitasnya sendiri ya untuk climbingnya kita. Di beberapa konten kita juga sudah kita share juga video-videonya, VT-VT-nya perihal untuk climbingnya. Nah, lebih-lebih ini Kak Askia juga yang berprestasi di bidang non akademik, karena di sini kita sangat-sangat menghargai sekali Kak Askia, sangat-sangat menghargai sekali buat mahasiswa kita yang berprestasi. Ya, terima kasih. Lebih-lebih kalau memang sudah menjadi mahasiswa, kita harapkan tidak berhenti saat Kak Askia masuk sebagai mahasiswa, tapi kita harapkan Kak Askia sudah jadi mahasiswa dan terus mengembangkan prestasinya sampai nanti sampai nanti mungkin jadi alumni kita, dari alumni UIP, dan itu sangat kita apresiasi sekali. Itu ada namanya dana apresiasi Kak Askia. Nah, dana tersebut akan memberikan kayak supporter buat Kak Askia terus mengembangkan prestasinya walaupun sudah tidak di Wijaya Putra lagi kayak gitu. Nah, Kak Askia, sekarang kita sudah bergabung juga di live kontennya kita di TikTok. Nah, mungkin sobat UBP kebetulan kali ini seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang kemarin, kali ini kita kedatangan kembali salah satu calon mahasiswa kita. Sudah jadi mahasiswa ya? Iya. Sudah jadi mahasiswa kita yang penerimaannya di jalur prestasi. Nah, kebetulan Kak Askia ini penerimaan jalur prestasi non akademik di bidang climbing, kan? Mungkin ada sobat UP yang pengen bertanya, silakan langsung di kolom komentar aja. Nanti bisa untuk mungkin tips triknya, melawan rasa takut. Karena jujur Kak Askia, saya sendiri ini takut ketinggian. Iya. Saya takut ketinggian, saya jujur, saya takut ketinggian. Tapi saya pingin sebenarnya, pengen melawan rasa takut saya. Nah, itu gimana kalau gitu Kak Askia? Harus berani sih, yakin. Terus kan juga ada pengalamannya juga toh. Iya, saya kalau tinggi itu saya takut jatuh. Karena kan tinggi ya. Jatuh kayak udah pasrah aja nih, pasrah aja deh. Banyak doa kalau jatuh pasti ketinggian. Cuman sebenarnya kalau di ketinggian itu karena saya juga hobi sekali untuk mendaki gunung. Nah, daki gunung, saya juga suka lihat dari atas, dari bawah itu memang indah. Cuman kadang saya ada rasa takutnya juga, ya kan? Ada rasa takutnya juga. Mungkin Kak Askia waktu pertama kali ya, waktu kecil pertama kali itu mungkin takut ya dengan ketinggian, tapi lama-lama akhirnya bisa dilawan dan akhirnya bisa malah menjadi sebuah hobi terbaru, hobi yang mendapatkan prestasi. Nah, ini sangat memiliki benefit sekali. Kak Askia, waktu itu kenapa memilih kampus Wijaya Putra dibanding dengan kampus-kampus yang lainnya waktu itu? Karena di sini fasilitasnya lengkap dan juga mendukung banget. Untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas-fasilitas tadi nih Kak Askia, mendapatkan informasinya dari mana aja gitu? Dari keluarga, kemudian juga, terus dari sosmed juga. Dari sosial media kita ya. Terus sama lihat langsung sendiri sih. Oke. Karena kan alumni sini. Oh iya benar. Jadi Kak Askia ini memang selain lihat konten, karena Kak Askia adalah lulusan dari sekolah Wijaya Putra, jadi dia mensaksikan sendiri nih bahwasanya kalau di sini memang sudah sangat-sangat support banget untuk seluruh fasilitas yang benar-benar dibutuhkan sama Kak Askia, Pak. Jadi selain walk climbing, mungkin ada yang lainnya juga yang sudah Kak Askia waktu itu rasa cukup nih kira-kira di segini. Dan apalagi untuk ini ya, untuk dari informasi dari pendidikannya atau dosen-dosennya juga. Nah, Kak Askia ini di meja ini sudah ada beberapa medali, boleh ditunjukkan Kak Askia waktu itu ini medalinya dari mana aja waktu itu? Kalau yang ini dari Singapura. Dari Singapura, berarti yang terakhir tuh ya, yang internasional ya. Waktu itu dapat juara berapa tadi, maaf? Juara 2 ya. Oke. Tahun berapa waktu itu Kak? 2023. Oke. Nah, ini dari Singapura. Ini dari Ground of Climbing, Singapore Sport Climbing. Nah, ini yang dari medal dari ini ya, yang terakhir ya dari Singapura. Kemudian ada apa lagi Kak Askia? Boleh tunjukkan? Ada yang Popnas. Ini ini berarti yang nasional ya? Iya. Ini tahun sama 2023. 2023. 2023 semuanya ini. Jadi yang setahun sudah menang baik itu tingkat nasional sampai internasional juga loh sobat WP. Kemudian dari apa lagi itu Kak yang terakhir? 2024.
Oh, ini yang World Cup. baru. Mm-mm. Malahan lebih up to date lagi Iya, 2024 ini apa ini Kak? Ya, waktu itu World Cup. medalinya. World Cup. Iku perak. Perak. Oke, ini Kabupaten Gresik jadi mewakili Iya, kota tentunya ya. iya. Jadi wah ini keren banget. Udah mewakili kota, mewakili nasional dan juga yang terakhir di internasional. Bang, ini kira-kira Kak Askia ada nggak untuk beberapa waktu ke depan nih? Mm. Kira-kira Kak Askia pengen ikut lagi kira-kira? Ya maunya sih pengen ikut lagi. Pengen ikut lagi Soalnya karena sudah ini ya, iya, udah greget ya. sudah excited juga. Nah, kira-kira Kak Askia waktu tersulitnya untuk selain untuk climbing kira-kira apa lagi sih Kak Askia? Apakah pernah contohnya Kak pernah cedera mungkin? Pernah. Pasti pernah ya waktu Iya. itu. Waktu itu yang paling diingat Kak Askia waktu itu cederanya waktu apa itu? Waktu salah jatuh. Waktu kompetisi boulder kan yang pendek itu, yang bawahnya ada matras saja. Oh, yang apa ya? Yang gini. Ke samping. Oh, ke samping. Iya, Waktu itu jatuhnya salah berarti iya. ya. Itu sempat terkilir aja atau sampai Sampai dislokasi. aduh dislokasi itu kayak bener-bener kayak apa sih kayak nggak Geser. geser ya Iya. dari tempatnya ya, aduh sakit banget. Tapi langsung bisa ditanganin ya kalau gitu. Bisa. Tapi emang ngilu ya lihatnya kita kadang di beberapa konten-konten kalau dislokasi aduh ngilu banget aduh. Atau mungkin ada yang lainnya Kak Askia waktu itu pernah nggak selain dislokasi tadi? Mungkin cuma clear gitu aja biasa. Tapi nggak ini ya nggak kapok juga ya? Enggak. Atau mungkin waktu udah terkilir sampai dislokasi itu apakah ada ini ya, ada hambatan sendiri dari orang tua mungkin udah kamu udah sakit gak usah gini-gini atau gimana waktu itu? Awalnya sih iya, cuma karena aku memaksakan. Udah Karena bandel ini ya, waktu- makanya bandel ya. Jadi kayak udah Iya. hobi ya, karena udah hobi juga. Jadi kayak gak mau tahu pokoknya Iya. menyalurkan hobinya gitu. Ya udah jadi zona nyaman juga. Oke, jadi jalan juga. Nah, Kak Askia, mungkin ada pesan-pesan tersendiri Kak Askia buat teman-teman atau sobat WP di luar sana yang mungkin memiliki prestasi di bidang yang sama dengan Kak Askia, karena kan kalau climbing biasanya kita tahu kan cowok nih. Ternyata ada cewek juga yang sampai internasional juga nih kayak Kak Askia. Kira-kira ada pesan-pesan tersendiri nggak Kak Askia buat teman-teman atau di sobat WP di luar sana? Aku sih lebih prefer mengajak teman-temanku ya, apalagi untuk menyalurkan prestasi mereka juga. Di sini juga kan lengkap fasilitasnya. Nah, gitu. Nah, jadi sobat WP yang di luar sana mungkin punya prestasi yang sama dengan Kak Askia atau mungkin prestasi yang lainnya Kak Askia ya. Baik itu akademik maupun non akademik, itu kita menerima sekali dengan tangan terbuka buat teman-teman kalau mau mendaftar di penerimaan jalur prestasi tahun akademik 2025-2026. Langsung aja bisa ya Kak Askia untuk pendaftarannya, karena kan pendaftarannya online waktu itu ya. Sudah online semuanya dan kita memang tidak mempersulit. Kalau waktu itu pernah nggak ada pengalaman kesulitan waktu itu untuk mendaftarnya? Enggak sih, lancar-lancar aja. Pasti akan dibantu ya dari Iya. pihak adminnya juga kan, karena informasinya semuanya. Dan ini Kak Askia adalah salah satu contohnya untuk penerimaan jalur prestasi. Hanya menyertakan sertifikat aja Yang di untuk 2 tahun terakhir ya, di 2 tahun terakhir untuk penerbitan sertifikat tersebut. Kita tidak dipatok untuk usia, tapi kita dipatok dengan kuota. Oke. Sertifikatnya juga tadi untuk 2 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman sana yang masih baru mendapatkan informasinya, bisa langsung daftar aja di spmb.wp.ac.id dan bisa menjadi bagian dari kita untuk di tahun akademik 2025-2026. Terima kasih Kak Askia yang sudah datang hari ini, sudah ikut podcastnya kita untuk di podcast Cerkam. Terima kasih buat Sobat WP yang sudah nonton live TikTok-nya kita dan juga sudah lihat untuk podcastnya pada hari ini. Terima kasih dari saya Kak Askia, lanjut lagi untuk prestasinya. Semangat karena masih ada hari-hari selanjutnya ya. Karena ini masih awal mula untuk jadi mahasiswa dan jangan berhenti untuk berprestasi. Terima kasih, itu saya dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih. Lanjut di Cerkam selanjutnya. Dadah.